Halo, saya Lukman di sini dan inilah agitasi dan propaganda. Pada episode kali ini, saya akan sedikit bercerita mengenai terjadinya mega tsunami terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia modern. Mari kita simak. Pagi itu, Rabu 9 Juli 1958, gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter terjadi di sepanjang patahan Fairweather di Alaska bagian tenggara. Gempa ini melepaskan sekitar 30,6 juta meter kubik batu-batu besar serta es dan menghempaskan pantai timur laut Teluk Lituya. Inilah yang kemudian menjadi asal muasal terminologi mega tsunami Lituya Bay atau yang lebih dikenal sebagai tsunami raksasa Teluk Lituya. Bentuk geografinya yang unik dengan panjang sekitar 11,3 km dan lebar hingga 3,2 km. Lituya memiliki kedalaman hingga 219 meter. Namun, pada bagian mulut teluknya, dalamnya hanya mencapai 9,7 meter, yang memisahkan Teluk Alaska dengan Lacaille Spit dan juga Harbor Point. Batu-batu besar pun jatuh dari ketinggian 914 meter ke teluk kecil di dekat perairan Gilbert. Suara tumbukan dari batu dengan air bisa terdengar hingga jarak 80 km. Dampaknya, terjadilah tsunami lokal yang menabrak garis pantai barat daya Teluk Gilbert. Gelombang itu menghantam dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga menyapu bersih tanah yang memisahkan Teluk Gilbert dari bagian utama Teluk Lituya. Gelombang kemudian berlanjut ke sepanjang Teluk Lituya di atas Lacaille Spit hingga ke Teluk Alaska. Begitu kuatnya gelombang tsunami tersebut hingga kemudian mencabut pohon-pohon dan vegetasi hingga di ketinggian 524 meter di atas permukaan laut. Jutaan pohon tumbang dan tersapu oleh ombak. Ini kemudian tercatat sebagai gelombang tertinggi yang pernah dilihat dalam sejarah modern manusia. Dalam bukunya The Wave in Pursuit of the Rocks, Freaks and Giants of the Ocean Monster, Susan Casey menulis bahwa gelombang tsunami Teluk Lituya mencapai tinggi 524 meter dan menghantam pantai dengan kecepatan 161 km per jam. Bencana ini memang tidak begitu dikenal orang meski dengan skala sebesar itu. Mungkin karena memang dari sisi jumlah korbannya tergolong sedikit, yakni hanya 5 orang, dan mega tsunami tersebut tidak terjadi pada wilayah yang banyak didiami manusia. Meski begitu, muncul pertanyaan, bagaimana gelombang yang dihasilkan Teluk Lituya bisa sedahsyat dan sebesar itu? Penyebab pasti kenapa tsunami sedemikian hebat, sedemikian kuat, ternyata masih menjadi perdebatan para ilmuwan. Bahkan para ahli geologi tidak bisa menemukan kata sepakat dengan penjelasan-penjelasan yang ada. Hingga pada tahun 2010, para ilmuwan meyakini bahwa jatuhnya bebatuan besar ke air diyakini belum cukup untuk menjelaskan mengapa tsunami bisa begitu besar dengan gelombang yang begitu tinggi. Studi itu kemudian menyimpulkan bahwa peristiwa runtuhan ganda sangat mungkin terjadi dan mengakibatkan tsunami raksasa. Para ilmuwan lantas menyimpulkan bahwa telah terjadi yang disebut sebagai runtuhan ganda atau dual slide, di mana runtuhan batu karang yang juga memicu pelepasan 5 hingga 10 kali volume sedimen yang terperangkap oleh gletser Lituya yang berdekatan. Rasionya akan sebanding dengan peristiwa efek dual slide yang pernah terjadi tersebut. Ahli geologi Amerika bernama Don James Miller dari United States of Geological Survey telah mempelajari bukti bahwa gelombang besar di Teluk Lituya pernah terjadi juga sebelum tsunami besar pada Juli 1958 tersebut. Dia telah mendokumentasikan
banyak sekali bukti bahwa setidaknya telah terjadi 4 gelombang besar sebelum terjadinya tsunami raksasa pada Juli 1958 tersebut. Tsunami besar lainnya diperkirakan terjadi pada tahun 1936, 1899, 1874, dan 1853 atau 1854. Pertanyaannya, bila mega tsunami bisa terjadi pada sudut sempit seperti Teluk Lituya, maka apakah mega tsunami bisa saja terjadi pada teluk lain yang lebih ramai penduduknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, lalu kita diskusikan bersama. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, dan subscribe.